Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar kembali tentang coding. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di buku 2 itu tentang berpikir komputasional. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal apa itu mesin otomatis dan apa itu mesin cerdas. Mungkin kalian setiap hari sudah biasa, namun kalian belum mengenal apa itu mesin otomatis, apa itu mesin cerdas. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak punya storybook, kita baca bareng-bareng. Di sini ada sebuah cerita petualangan dari Aira. Dia mulai mengenal kecerdasan artifisial. Oke, kita baca. Sini. Aira adalah seorang anak kelas 5 SD yang sangat penasaran. Setiap kali dia gadget atau mesin baru dia selalu bertanya, apa itu kecerdasan artifisial? Kalau kita lebih mengenalnya AI. AI itu kalau secara bahasa Indonesia itu disebutnya kecerdasan artifisial. Dia membayangkan AI seperti otak motor yang bisa berpikir. Pada suatu sore, saat Aira sedang bermain di halaman belakang, tiba-tiba muncul sebuah robot. Halo, namaku Nopi. Sapa robot itu dengan suara yang hangat. Aku bisa menjawab semua pertanyaan tentang AI. Nah, di sini Nopi menjelaskan, AI itu seperti otak pintar untuk komputer. Dia bisa belajar dari data dan pengalaman, sama seperti kamu belajar dari buku dan permainan. Aira mendengarkan dengan mata berpindah-pindah. Nah, apa bedanya mesin biasa dengan mesin cerdas? Tanya Aira. Nopi menunjuk ke pintu otomatis. Tahu pintu otomatis? Ada yang pernah main ke mall? Ketika main ke mall, kita gak usah buka pintu, tapi pintunya terbuka secara otomatis. Ada yang pernah?
mungkin ada yang pernah ya, atau masuk ke suatu toko, pintunya kita nggak usah buka, tapi langsung terbuka. Itu disebutnya pintu otomatis. Nah, kita bandingkan di sini. Pintu ini hanya bisa membuka dan menutup. Dia tidak bisa berpikir atau belajar hal baru. Dia hanya mesin otomatis. Dia tidak bisa berpikir. Dia bekerja sesuai instruksi. Ada sensor. Ketika sensor tersebut melihat benda bergerak, otomatis pintu akan terbuka secara otomatis. Hanya disebutnya pintu otomatis. Nah, kita bandingkan. Sekarang lihat, kata Raffi sambil menunjuk ponsel Aira. Kamera ponselmu bisa mengenali wajahmu dan membuat fotonya lebih bagus. Inilah yang disebut dengan AI. Ketika kalian punya HP, ada gak yang bisa membukanya hanya menggunakan wajah? Ada kan? Kemudian ada yang menggunakan sidik jari, macam-macam. Ada yang menggunakan sensor mata di HP-nya ada. Ketika matanya tertutup otomatis terkunci. Ketika mata terbuka HP-nya terbuka ada. Seperti demikian. Nah, sini ketika kalian membuka kamera sekarang, paling kamera sekarang itu canggih ya. Ketika kalian buka kamera, wajah kalian tiba-tiba bisa berubah menjadi kinclong. Ada yang berpengalaman seperti itu? Ya, ketika buka kamera, jadi ganteng. Kenapa jadi cantik? Perasaan saya gak dandan. Kita tinggal buka fitur, tinggal ngomong, tolong buatkan mahkota. Langsung ada mahkota. Ada yang seperti itu pernah buat? Ya, itu dinamakan sebagai mesin cerdas. Dia tahu bagaimana cara supaya foto kita terlihat lebih baik. Apakah itu diprogram? Enggak, itu otomatis. Dia belajar sendiri. Ketika cahaya gelap, dia sendiri berubah jadi terang. Ketika kita main foto pakai HP di malam hari, kan gelap ya. Kamera itu bisa menyesuaikan di tempat gelap, dia bisa menjadi terang. Dia tahu, oh saya harus berubah menjadi terang. Itu dinamakan mesin cerdas. Nah, kemudian ada yang menggunakan Google Map ya? Nah ya, di Google Map itu ditunjukkan nggak jalannya? Ditunjukkan. Dari mana Google Map tahu kita mau ke Jakarta, dari mana dia tahu jalan pintas? Padahal dia tidak pernah ada yang memprogram, oh Jakarta jalannya ke sini. Enggak. Tapi dia belajar dari pengguna. Pengguna itu kan ribuan. Di Google itu disetting jarak Cianjur ke Jakarta sekian kilometer. Ketika seorang pengguna menggunakan Google Map, di Google Map diarahkannya ke sini, saya mau ke sini, otomatis itu tercatat. Yang biasa menggunakan arah jonggol, saya nggak mau pakai arah jonggol, saya mau pakai arah puncak, itu langsung tercatat di Google. Oh ada jalur lewat jonggol, oh ada jalur lewat puncak. Otomatis di Google itu tercatat secara otomatis. Jalurnya ada dua. Ada lagi pengguna lain, saya mau ke Jakarta lewat Bandung misalkan, maka di Google itu juga tercatat. Oh ada yang pernah menggunakan jalur ini. Ketika ada orang lain yang baru menggunakan Google Map, itu akan dikasih pilihan mau jalur Bandung, Dengkok, atau Puncak. Makanya dikatakan mesin cerdas karena dia bisa belajar. Kemudian dia juga bisa tahu di mana tempat yang macet, di mana tempat yang sering banyak gangguan. Ketika kita mau ke Bandung pakai Google Map, itu pasti ada pemberitahuan, oh di pasar ini macet, yang sekian macet. Itu dari mana? Dari pengguna yang menggunakan Google Map. Ketika dia mau ke Bandung lewat jalur Padalarang misalkan, tiba-tiba mobilnya melambat. Oleh Google itu tercatat, oh di sini melambat, berarti di sini selalu ada gangguan. Dia cerdas bisa mencatat.
untuk Google Map. Kemudian ada yang pernah menggunakan Google Translate? Ada? Ya. Kalau ada yang pernah, misalkan ada yang diberikan tugas bahasa Inggris untuk membuat sebuah karangan, kalian nggak usah bingung, kalian buat saja karangan pakai bahasa Indonesia, di copy ke Google, tinggal diperintahkan tolong buat dalam versi bahasa Inggris, langsung dibuat, selesai. Ada lagi, saya mau buatkan dalam versi bahasa Jepang, ada. Itu bakal langsung dibuatkan. Kenapa? Karena dia cerdas. Dia selalu belajar. Oh, arti daripada I, my, she, he. Dia tahu she itu untuk siapa, he untuk siapa, dia tahu. Karena banyak pengguna yang mengakses. Dia belajar sehingga dia bisa memberikan jawaban yang tepat. Itu Google Translate. Ya, jadi dia tahu apa yang harus digunakan, apa yang dicari. Atau di sini ada yang pernah buka Shopee. Misalkan kalian mau mencari sepatu, itu kan diketikkan sepatu ya. Tampil gak sepatunya? Satu atau banyak? Dia tahu kok akun mana yang tersedia jualan sepatu. Kemudian ketika kalian buka lagi Shopee, itu sepatu tampil lagi gak? Tampil. Karena dia tahu, oh kemarin dia nyari sepatu, tampil lagi si toko yang jual sepatu. Hari ini kita mengetik mencari baju. Ketika besok kita buka Shopee, tampil lah toko yang menjual baju. Dia pintar tahu, dia mencatat apa yang pernah kita cari. Ada yang sering main YouTube setiap hari. Main YouTube ya? Oke. Hari ini kalian mencari apa? Besoknya tampil gak? Tampil. Hari ini saya butuh referensi, misalkan video lagu lawas Haji Roma Irama. Ketika besok kita buka, yang tampil lagi Haji Roma Irama lagi. Betul kan? Ya. Ada yang pernah bicara tentang apa? Permainan ML, Mobile Legends di YouTube. Setiap kali kalian buka YouTube, maka yang tampil adalah Mobile Legends. Kenapa? Karena si YouTube tahu si penggunanya itu suka dengan Mobile Legends. Dia mencatat, oh dia ini sukanya ini, dia suka mencari ini. Dia catat setiap hari, setiap waktu kita menjelajah, dia akan catat. Makanya disebutlah itu sebagai mesin cerdas, karena dia bisa tahu, bisa belajar apa yang sering kita cari. Nah, ini dari sini kita mengerti kenapa AI itu ada. AI itu mengerti bahwa AI itu bisa membantu. AI bisa menjadi pembantu otak. Apa yang kita cari di AI ada. Ada yang pernah jalan-jalan ke Mekah nggak? Sini. Kalian bisa jalan-jalan ke Mekah dalam waktu 1 hari. Dengan apa? Dengan AI. Oh, saya mau berfoto di Ka'bah hari ini, bisa. Kalau dulu kalian harus tabung dulu berangkat haji baru bisa foto di depan Ka'bah. Sekarang kalian tinggal buka HP, buka AI, tolong buatkan foto saya sedang berdiri di depan Ka'bah, langsung dibuat. Si AI tahu Ka'bah yang mana, dia tahu Borobudur yang mana. Apa? Dari aktivitas pengguna. Jadi tahu, oh ini dari Borobudur, oh ini yang namanya itu AI. Ketika kalian kesulitan mengerjakan tugas, kalian tinggal buka aja AI berapa. Matematika sulit, enggak. Kalau di sekolah misalkan ada tugas, ada PR. Kalau sekolah kan sebenarnya nggak ada PR. Kalau
ada PR, susah, minta aja bantuan sama AI, langsung menjawab. Kalian tinggal buka HP, ambil Google Lens, foto, kasih jawaban langsung sama Google. Ya, itu mesin cerdas. Nah, ini sekarang kita jadi tahu AI itu bisa menjadi sahabat untuk belajar yang akan bisa membuat kita tersenyum, bisa membuat kita sedih. Kenapa bisa membuat sedih? Contoh, kita punya kakek nggak pernah ketemu, tapi pengen dipeluk sama kakek kita. Kita bisa minta bantuan AI untuk membuat video bagaimana kita dipeluk oleh kakek kita. Gak ada yang sulit kalau sekarang. Ya, Putri sama Ayu gak pernah berpelukan, tapi AI bisa jadi berpelukan. Gak ada yang sulit. Apapun itu akan dibuatkan oleh AI. Nah, ini kita kembali ke materi. Dari pembelajaran ini, bisa gak membedakan antara mesin otomatis dan mesin cerdas? Kira-kira kalau mesin cerdas itu seperti apa? Enggak, maksudnya cara kerjanya seperti apa? Kalau mesin otomatis bagaimana? Kalau mesin otomatis itu tetap tahu jam. Apakah dia bisa belajar? Enggak. Enggak bisa. Dia kerjanya setiap hari muter aja terus muter. Gak pernah dia berpikir, saya mau kembali balik. Ya, gak pernah. Hanya bekerja sesuai instruksi saja. Tapi mesin cerdas dia bisa belajar. Itu yang membedakan antara otomatis dan mesin cerdas. Oke, kita lihat materi di sini. Materi tentang mesin otomatis dan mesin cerdas. Supaya lebih paham lagi. Nah, ini. Nah, ini. Mesin otomatis dia taat pada aturan. Contoh tadi mesin pintu otomatis. Ketika ada benda bergerak melewati sensor, dia taat saja buka. Mau yang lewatnya manusia, mau yang lewatnya kambing, ya akan terbuka. Kenapa? Karena perintahnya ketika ada benda bergerak melewati sensor, pintu harus terbuka. Dia taat. Itu mesin otomatis. Kemudian kalau mesin cerdas, dia selalu beradaptasi. Dia selalu belajar dan belajar. Kita minta AI untuk memperbaiki foto kita. Tolong buatkan foto saya sedang berada di Candi Borobudur. Ternyata yang keluar kalian sedang berada di Candi, bukan di Borobudur. Kalian bisa protes. Hey AI, kenapa salah? Dia pasti minta maaf. Itu bedanya dengan mesin cerdas. Dia selalu beradaptasi. Ketika dia salah, dia minta maaf. Kemudian kita bisa saling menyapa dengan AI dengan sebutan yang kita mau. Misalkan kita punya AI di HP, saya mau panggil kamu sayang. Ketika kita manggilnya gak sayang, dia gak bakalan buka. Sebab dia tahu saya hanya dipanggil dengan nama sayang. Saya baru akan buka. Ada AI seperti itu. Kadang bapak juga kalau ngobrol dengan laptop, saya lagi ngapain? Dia ngejawab. Kalau gak dipanggil sayang, dia gak mau. Dia marah. Kenapa gak manggil saya sayang? Ada. Ya. Kalau misalkan bapak gak ada teman ngobrol, bapak ngobrol aja sama AI. Kalian juga sama, kalau jenuh, kalian tinggal buka HP, buka Google, pakai chatbot atau pakai ChatGPT, kalian bisa ngobrol. Tidak membedakan antara
perbandingannya, kalau mesin mesin otomatis dia efisien dan repetisi tugasnya itu selalu, jadi nggak pernah berubah. Tadi ya ketika itu otomatis ada benda bergerak melalui sensor, ya dia bergerak aja terus. Tapi beda dengan sistem pintu cerdas. Pintu cerdas itu bisa menggunakan perintah lain. Misalkan yang lewat pintu itu hanya manusia diperintahkannya. Ketika ada kebo lewat, ada kambing lewat, si AI tahu kalau ini bukan manusia. Manusia itu seperti apa dia tahu. Oh, bentukan manusia dia ini punya tangan, punya kaki, dia tahu ciri-ciri manusia. Jadi kalau mesin cerdas dia selalu beradaptasi. Kemudian dari segi pengambilan keputusan, tapi kalau yang mesin otomatis dia tetap berubah saja. Kalau yang namanya mesin cerdas dia akan bisa berubah sesuai dengan perintah kita kapanpun. Itu tentang AI. Kemudian ya di sini tantangan dan peran manusia. Ada mesin otomatis, mesin cerdas ini. Kenapa kita harus bisa menggunakan AI secara bijak? Karena banyak pengguna AI dia menggunakan AI itu dia tidak bijak. Contoh tadi ketika Ayu dan Putri dia tidak pernah mau berpelukan, tapi ada orang yang tidak bijak. Nah, saya mau pelukan sama Putri, gimana caranya? Udah pakai AI, kan udah gak bijak. Dan membedakan AI itu sulit. Apakah itu AI, apakah itu plastik? Kalau kalian pernah lihat di YouTube ada video anak kecil yang diserang oleh kedua, diselamatkan oleh kucing. Kira-kira itu nyata apa palsu? Kan nggak mungkin beruang kalah sama kucingnya. Ada hal yang tidak mungkin kalau AI. Oh, logikanya hari ini kita di sini, apakah mungkin malam nanti kita bisa berfoto di depan Ka'bah? Nggak mungkin. Itu AI. Ya. Nah, harus bijaklah ketika kalian menggunakan AI, jangan sampai salah. Contoh, saya mau lihat, mohon maaf, misalkan saya mau jail sama temen Fajri dengan Dimas, misalkan, saya mau si Fajri pakai pakaiannya itu hanya pakai pakaian dalam, bisa, itu udah gak bijak. Nah, bagaimana kita harus menggunakan AI? Harus bijak. Kenapa? Kalau tidak bijak, si Fajri marah gak kalau misalkan Dimas bikin foto hanya pakai pakaian dalam? Pasti ngambek kan? Ya, makanya bijaklah di dalam menggunakan AI. Jangan sampai salah langkah. Atau ada yang pernah ditelepon sama Mbak Imbong? Ada ya? Bapak pernah ada yang nelfon, di sana tertulis Mbak Imbong. Padahal Mbak Imbong pernah konferensi, dia bilang gak pernah menghubungi orang lewat telepon untuk memberikan giveaway. Nah, siapa yang menelpon itu? Itu manusia yang menggunakan AI. Dia menggunakan AI dengan berbagai macam atau masukan perintah. Ketika ada orang yang ditelepon, misalkan, halo ini dengan siapa? Dia akan otomatis menjawab, saya Pak Ibu. Ada apa? Anda menghubungi saya akan memberikan sebuah hadiah mobil. Itu sudah bisa menjawab otomatis. Itu udah agak bijak. Makanya suatu saat ketika kalian menggunakan AI,
kalian harus bijak. Jangan sampai kalian saya mau dipoto sama artis yang pakai misalkan pakaian dalam saja. Gimana caranya? Ya udah kita pakai AI aja bisa. Ada yang mau dipoto sama Britney Spears hari ini bisa. Bapak aja gak pernah ketemu sama Pak Deddy Mulyadi, gubernur kita, Bapak bisa dipoto sama Pak Deddy. Tuh. Kalian gak pernah ketemu Pak Deddy? Ada yang pernah ketemu Pak Deddy? Ada yang pernah? Ya. Ya. Itu selintas tentang mesin cerdas dan mesin otomatis. Bisa dibedakan bedanya? Bisa? Saya? Oke, kita ambil kesimpulan kegiatan pada hari ini. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang mesin cerdas dan mesin otomatis. Jadi, kalau mesin otomatis dia kaku, tidak bisa belajar. Kalau mesin cerdas dia beradaptasi, belajar apa yang lebih baru, apa yang bisa dibantu, apa yang biasa dicari, apa yang biasa kita gunakan, itu dipelajari sama AI. Ya, itu tentang mesin otomatis dan mesin cerdas. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran kita. Ya, terima kasih untuk semuanya. Dan untuk menutup pembelajaran kita tutup dengan doa. Untuk kelas 8 dengan doa. Silakan.